Iya, hampir setiap malam saya ada di lokasi di dekat rumah. Ya, tempatnya ada di warkopnya Pak Johan. Biasa warga kampung di sini itu kalau lagi malam hari itu biasa untuk bercengkrama sedikit ya. Seperti pada malam hari ini ada Cak Surin. Saya sering cerita sekali dengan Cak Surin. Cak Surin ini adalah tukang dan banyak sekali tukang-tukang yang ada di kawasan Surabaya Timur, terutama di Semeru Selatan Gang Satu. Ya, kalau Gang Satu ini memang banyak sekali tukang. Ada Mbah Yas ya, ada Surin, ada juga Ngatmi, ada juga termasuk Pak Johan ini juga tukang cat ya. Kemudian juga ada Mbah Sampit ya, saat ini Mbah Sampit sakit bosku, jadi memang butuh didoakan banyak supaya lekas sembuh ya. Kemudian juga ada siapa lagi ya, ada Lan, ada Wanto, dan biasa kita bercengkerama di warkop ini untuk menghabiskan malam sambil kita bercerita-cerita. Kalau di kampung itu hanya begitu, info-info itu selalu beredaran ya. Nah, ini sangat membuat guyup sekali. Saya senang sekali untuk di warkop. Sore tadi saya ada di daerah Sedati, ya tepatnya di Gudang 88. Ini ada tempat saya biasanya mangkal bosku, ada di Warkop Pondok. Dan Warkop Pondok ini sesuai namanya adalah warkop yang dimiliki oleh sebuah pesantren salaf Nahdlatul Ulama di daerah Sedati sini, di Pabean sini. Dan biasanya saya menggali ide, termasuk saya juga bikin konten itu di tempat ini bosku. Jadi ada video kemudian saya rekam, kemudian saya komentari, saya bikin overlay kalau di CapCut gitu ya. Dan makanannya itu murah-murah di sini. Ya, rasanya juga lumayan untuk harga segitu itu masuk ya. Dan kesempatan sore tadi itu saya lagi cari inspirasi di daerah sini untuk apa? Untuk membahas iki enak ya opo supaya bisa menghasilkan. Tentu saya masih fokus pada konten kreasi ya, membuat konten setiap hari, membuat review video, misalkan membuat vlog yang seperti ini. Tadi saya nemu, bos ngene bos, sampean itu buka rombong. Oke, saya kayaknya per bulan harus nabung untuk bisa bikin rombong. Rombong apa, mau dijual apa? Rombongnya rombong bubur. Dan itu saya coba untuk cari daerah-daerah yang perumahan-perumahan atau rumah tinggal ya, mungkin bisa naruh rombong ya, satu rombong dulu, kemudian nanti dua rombong sampai berkembang bisa ya, kalau bisa banyak sekali rombong ya, bisa belasan rombong. Tapi memang ini bagi saya ini masuk sekali. Saya ada setidaknya ada pandangan ya, apa yang harus nanti dilakukan begitu supaya bisa dapat ya penghasilan bulanan juga ya, selain juga berusaha untuk mengenalkan dari konten kreasi. Karena menurut saya konten kreasi ini juga belum sepenuhnya menghasilkan ya. Kalau dia untuk alat promosi oke ya, tapi kalau untuk menghasilkan belum sampai segitu, belum sampai menghasilkan sampai ada AdSense-nya seperti itu, belum ya, belum sama sekali belum. Makanya saya gunakan konten kreasi untuk mengenalkan dagangan ya, mengenalkan dagangan, termasuk juga itu mengenalkan yang saat ini saya handle, yaitu kos-kosan ya kan. Kalau ada mau titip-titip kos-kosannya mau saya pasarkan ya monggo, mungkin saya bisa main komisian dengan Anda kan, seperti itu. Jadi semua lini kita maksimalkan dengan baik. Semoga saja apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan dan menjadi berkah. Saya ada PR besar-besaran ya. PR itu bernama bersih-bersih ya. Anda bisa lihat di situ ada sofa, itu juga saya harus saya bersihkan, ada kursi juga harus saya bersihkan, bersih-bersih massal itu untuk membersihkan kos-kosan supaya terlihat rapih ya. Jadi memang kerapian, termasuk juga ini apa yang namanya kaca-kaca ini juga saya mau bersihkan, ada marmernya juga di situ, nanti itu saya mau gunakan untuk rombong ya. Berikutnya ada juga selain bersihkan semuanya ya, bukan bersihkan semuanya sih, artinya ya selain bersih-bersih termasuk juga yang ini bosku, ini harus dibuang semuanya. Kalau Anda melihat ada kusen jati di situ, jadi kusen jati ini sudah diwakafkan, nanti hasilnya nanti dibuat untuk membangun masjid ya. Itu sudah, kalau Anda mau butuh jendela jati, ini sama jendela sama juga daun-daun jendelanya juga ada. Kalau tidak salah ada grafirnya juga ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ini juga harus saya sisihkan supaya bisa terlihat lebih rapih semuanya. Dan ini butuh effort yang lumayan. Bersih-bersih itu saya nggak nyangka ternyata emang butuh tenaga yang lumayan bosku ya. Itu membersihkan kos ini supaya apa? Supaya ya kelihatan rapih dan juga penghuninya ini bisa menjadi lebih kerasan lagi ya. Kalau lingkungannya mendukung itu kan lebih kerasan gitu tinggal di kos, apalagi memang kebanyakan juga penghuni kosnya ini adalah mahasiswi ya, bisa mendukung kegiatan belajar mereka ini. Termasuk barang-barang yang di depan. Nah, di depan ini nanti saya rencana ini saya gunakan untuk tempat parkirnya
sepeda-sepeda motor. Jadi sepeda motor yang bukan penghuni ditaruh di sini ya. Tentu ini agak beresiko sebenarnya karena di daerah Semolo ini juga rawan pencurian, tidak masuk belas aslinya ya. Tapi memang harus dijaga. Pintu gerbang yang Anda lihat yang tadi itu, pintu gerbang itu akan saya tutup ya supaya nggak kelihatan dari luar. Nah, barang-barang ini harus saya lempar, bosku, harus saya bersihkan secepat mungkin. Masalahnya sekarang itu adalah pickupnya yang untuk bersihkan ini gembos. Aduh, wis amsyong ya, amsyong pol. Saya terus terang mohon maaf pada semua penghuni kos ya atas ketidaknyamanan ini, tapi ini nanti saya bersihkan supaya dalam waktu kurun 2-3 hari ini saya akan bersihkan. Saya akan ceritakan nanti afternya ya, afternya